Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Di sini Bapak akan mengabsensi hadiran kalian. Yang pertama Agus, Hadir. yang kedua Ahmad Saufi, Hadir. yang ketiga Rizky, Hadir, Pak. yang keempat Muhammad Deini. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Selanjutnya apabila kursi, meja dan sampah-sampah yang ada di bawahnya sekiranya bisa dibersihkan. Sekarang Bapak minta. Ya, sudah, Pak. Oke. Selesai. Bapak minta kepada ketua kelasnya memimpin doa. Ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di sini Bapak akan menjelaskan materi yang pada hari ini. Apakah ada yang tahu materi kita pada pagi hari ini materi apa? Ya tahu, Pak. Oke, materi kita pada pagi hari ini yaitu memahami tasawuf dalam Islam. Tasawuf atau yang dikenal juga sebagai sufisme merupakan suatu ajaran tentang bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak serta membangun zahir dan batin yang baik. Untuk dapat memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sejarah, mazhab dan inti ajarannya memiliki sejumlah versi berbeda dalam mengartikan apa itu sufi atau tasawuf. Setidaknya terdapat 6 pendapat dalam hal itu seperti berikut. Di sini Bapak akan menyebutkan jadi 2 saja. Kata yang pertama kata sufa yang berarti emperan Masjid Nabawi dan didiami oleh sebagian sahabat Ansor. Hal ini sendiri dikarenakan amalan ahli tasawuf hampir sama dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat tersebut, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah dan hidup dalam kesederhanaan. Kata dari teosofi kemudian berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu ketuhanan, karena tasawuf banyak membahas tentang ilmu ketuhanan. Meski memiliki definisi beragam, tasawuf kemudian memiliki arti yang satu, yaitu upaya untuk mendekatkan diri pada Tuhan serta menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi, yang dimana ini ilmu tasawuf ini untuk mengetahui atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan jiwa serta akhlak. Adapun pengertian tasawuf menurut para ahli, yang pertama menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tasawuf merupakan mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dalam khalwatnya, ridhonya, taubat dan ikhlas. Menurut Al-Junaid, tasawuf memiliki makna kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan, menjauhi keilmuan serta hawa nafsu, mendekati hal-hal yang memiliki ridho Allah serta bergantung pada ilmu akhirat. Selain itu juga memberikan nasihat kepada semua orang dengan memegang erat janji dengan Allah dalam hal hakikat serta mengikuti contoh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir menurut Syekh Ibnu Al-Jibah, ilmu tasawuf menurut Ibnu Al-Jibah adalah ilmu yang akan membawa seseorang agar dapat dekat bersama dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui kemudian rohani serta mempermalukannya dengan amalan-amalan soleh. Jalan tasawuf yang pertama adalah ilmu, yang kedua amal, serta yang terakhir adalah sabar dan hati. Nah, ini Bapak melihat kalian sangat kuat, kalian tidak semangat. Ini Bapak akan membawa kalian permainan atau ice breaking supaya kalian semangat lagi. Dipersilahkan berdiri. Permainan itu untuk melatih kefokusan kalian pada saat pembelajaran.
Yang dimana permainan ini misalkan di sini ada 3 hewan. Yang pertama gajah, ular, semut. Kalau gajah itu besar, kalau gajah itu besar, kalau ular itu panjang, kalau semut itu kecil. Nanti akan bawa balik dan itu akan melatih fokus kalian pada saat pembelajaran. Oke, dipersilakan berdiri kepada murid-murid Bapak. Berdiri. Baiklah, kita mulai. Langsung saja. Gajah kecil. Ayo, gajah kecil. Salah. Gajah besar. Salah. Nah, ini kurang fokus ya. Ini akibat ngantuk ini atas ini. Bapak lihat. Oke, ulang sekali lagi. Gajah kecil. Salah. Ular besar. Ya. Oke, ini sudah lengkapnya fokus. Mungkin sudah kita melakukan speaking yang lumayan semangat lah Bapak lihat kalian semua. Di sini Bapak akan menampilkan sebuah video agar kalian lebih paham dalam penjelasan memahami tasawuf dalam Islam. Terima kasih. Hatinya sucikan Allah. Kenapa? Karena orang tasawuf itu mensucikan hati. Sucikan hati dari riya, dari sum'ah, dari takabbur, dari kufur, dari nifak. Setelah hati bersih, diisi dengan ridha, qanaah, zikir, muhasabah. Setelah itu baru Allah memberikan pencerahan dengan tajalli. Adapun tasawuf manunggaling kaula Gusti menyatu dengan Tuhan. Tasawuf kita adalah tasawuf sunni. Tasawufnya Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. 3 rukun ahlu sunnah wal jamaah. Dalam bidang akidah Asy'ari Maturidi, dalam bidang fikih 4 mazhab, dalam bidang tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Tasawuf sunni berdasarkan Quran dan sunnah. Adapun yang menyatu dengan Tuhan, kalau sudah pejam mata berzikir tak lagi solat. Kata Ustaz Somad solat. Somad itu kulit-kulit kitab, belum putih makrifat. Bukan itu tasawuf. Tarekat Pak Ustaz, tarekat itu adalah cara, metode berzikir. Kebetulan cara itu diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, disebut tarekat Qadiriyah. Kebetulan diriwayatkan oleh Abdul Hasan Sazili, disebut tarekat Saziliyah. Kebetulan dibuat oleh Bahauddin Naqsyabandi, tarekat Naqsyabandiyah. Kenapa mesti ada suluk? Pelatihan. Kenapa mesti ada puluk? Sama macam orang LPG, suluk 10 hari. Kenapa selama suluk itu tak boleh makan daging? Karena kalau dia makan daging, libido seksualnya naik. Kalau libido seksualnya naik, tak bisa berzikir, menengok aja kata. Tapi kalau dia makan sayur, bukan seumur hidup makan sayur. Selama pelatihan itu saja. Kenapa dia pakai pakaian putih? Nabi suruh pakaian putih. Kenapa dia senantiasa berwudu? Nabi nyuruh berwudu. Melatih. Solat sunat tak boleh tinggal. Solat sunat duha, solat sunat witir, solat sunat tahajud, berzikir. Kenapa pakai kelambu? Banyak nyamuk. Apakah harus disolatkan orang muslim telah meninggal sementara yang bersangkutan tak pernah solat? Kalau ada orang tak solat, tanya dia, kau tak solat kenapa? Aku sebetulnya mau solat, tapi itulah menunggu pensiun nanti. Itu orang fasik, tetap disolatkan. Kau tak solat kenapa? Menurut saya solat itu tak relevan dengan zaman, buang-buang waktu saja, kafir, tak boleh disolatkan. Gugur 4. Tak boleh dimandikan, tak boleh dikafankan, tak boleh disolatkan, tak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi kemana? Campakkan ke Indonesia atau serahkan ke Santa Maria. Apakah orang yang meninggal tidak wajar misalnya gantung diri, apa rohnya termasuk mati sesat dan tak perlu untuk disolatkan? Orang yang bunuh diri tetap disolatkan. Mana dalilnya? Nabi membiarkan sahabat menyolatkannya, tapi Nabi tak mau menyolatkan. Ya Rasulullah, ini ada orang mati bunuh diri, aku tak mau menyolatkan, kalian aja lah. Nabi tak menyolatkan bukan berarti haram menyolatkannya. Karena seandainya haram pasti Nabi larang, jangan solatkan, jangan solat. Nabi tak mau menyolatkan, lizajar, teguran. Tapi sahabat tetap menyolatkannya, kecuali dia sebelum mati murtad. Aku tak percaya Tuhan itu ada.
tiba-tiba besok dia minum kangkut mati, itu tak layak karena dia sudah murtad sebelum bunuh diri. Baiklah, kalian sudah nonton video yang Bapak jelaskan tadi. Di sini Bapak akan membagikan beberapa kelompok, yaitu di sini kan ada 4 orang jumlahnya. Nah, dibagi jadi 2, yaitu dalam satu kelompok 2 orang. Dipersilakan kepada masing-masing kelompoknya untuk mendiskusikan tentang materi tadi. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Dipersilakan. Waktu telah habis. Bapak harap kalian telah mendapat hasil jawabannya. Dimulai dari kelompok 1. Bapak ingin mendengar jawaban dari kalian hasil tentang pertanyaan dari kelompok 2. Bapak persilakan. Baik, pertanyaan dari kelompok 2 yaitu apa yang dimaksud dengan tasawuf? Jawabannya yaitu suatu ajaran tentang bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun zahir dan batin untuk dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian Bapak jawaban dari kelompok 1. Baiklah, dilanjutkan dengan kelompok 2 yang akan presentasikan hasil jawabannya. Bapak persilakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yang dimana pertanyaannya adalah apa kegunaan memahami tasawuf dalam Islam. Jawaban dari kami adalah kegunaannya yaitu mengingatkan manusia tentang kematian dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat manusia selalu beribadah, beramal soleh, serta menjauhi perbuatan maksiat dan kejahatan. Sekian jawaban dari kami. Itu saja, kami serahkan ke Bapak. Baiklah, terima kasih kepada 2 kelompok tersebut yang telah menjawab dengan baik dan benar. Silakan tepuk tangan kepada masing-masing kelompok. Oke, kalian ini kurang semangat ya dalam belajar. Parah sekali. Bapaknya kan. Bapak soal sendiri kan. Silakan. Baiklah, di sini Bapak akan menyampaikan hasil kesimpulan dari materi yang Bapak jelaskan tadi, dari mana sufisme atau tasawuf adalah gerakan Islam yang mengajarkan ilmu cara mendidikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud dalam Islam dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Baiklah, Bapak tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya pesan kami, kalau belajar tasawuf jangan belajar tasawuf yang aneh-aneh. Tasawuf yang serius, yang mengajari Anda baik dengan ibunda, sabar di saat dizalimi. Ada orang mendolim pada kita, mencaci kita, mengambil uang kita, duit kita. Sabar, itu sufi yang sungguh. Jangan berburu tasawuf yang aneh-aneh. Gak ada. Tasawuf itu sederhana. Tasawuf itu jadikan Anda nyaman, Anda tenang, Anda indah di dunia. Tidak punya dendam, melihat ini senang. Tidak ada sombong, memandang orang dengan penuh kasih, tidak ada merendahkan. Mungkin dia adalah pemabuk, judi, akan tapi dia adalah umat Nabi Muhammad, mandang dengan penuh kasih. Itu tasawuf. Rumah tangga yang indah, seorang istri yang selalu menebar senyum kepada suami, bukan keluar taringnya. Itu ngaku tasawuf. Torekoh sama suami tolak pinggang. Stofi yang mana itu? Nggak ada di sini ya. Kalau ada angkat tangan mau didoain khusus. Suami ikut torekoh, bentak-bentak istri melahirkan 5 anaknya. Kau melahirkan sekali saja kalau mau. Ini kadang-kadang kita ini dolim pada istri. Istri capek nyusui anak kita, masya Allah. Berapa kali dibangun kalau anak kita di tengah malam. Anak kita itu bukan saja anaknya istri, anak kita. Masya Allah, itu Masya Allah pasti sering dimarahi sang istri, caci maki. Sufi model apa itu? Cat apa kalau dalam sana? Cat apa? Merek apa sufinya? Sufi itu lembut, indah, ngerti makna ngabdi, ngerti makna bekti, ngerti makna kasih sayang. Ya,